Kadang orang mikirnya gini mas, usaha itu kayak orang pengennya autopilot gitu. Tapi ternyata usaha-usaha yang bisa sustain sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu yang nggak autopilot. Yang ownernya masih tetap terjun, ownernya tetap mengawasi. Kalau rumusnya usaha itu, kalau menurutku ya mas, jadi ada pepatah itu yang mengatakan jarib walahid takun arifan. Cobalah, amati, maka kamu akan tahu. Jadi jangan diamati dulu. Kalau diamati nanti nggak nyoba-nyoba mas. Jadi bertani itu menurut versinya ulama dan akhirnya saya merasakan. Jadi pekerjaan yang akrobu minat tawakuli, lebih dekat dengan tawakal mas. Jadi mulai dari kita semai benih, kita juga nggak bisa menentukan benih ini akan dia tumbuh dengan maksimal apa enggak. Saat kita pindah tanam, pasrah tok mas di sini. Ya Allah paringi saya, paringi bagus. Ini sudah 6 kali panen. Kemarin saya hitung BEP itu di panen keempat mas. Panen keempat sudah BEP alhamdulillah. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Andri Ferdianto, asli dari Desa Ngerco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Aktivitas yang digeluti saat ini berkebun mas. Kita nanam melon premium, melon greenhouse. Lokasinya ada di Desa Ngerco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Melon bisa dikatakan premium itu memang dari benihnya kita import mas. Ada juga benih yang dari lokal pride asli dari Indonesia, cuman peminatnya banyak yang import. Terus bisa dikatakan premium juga itu tingkat kemanisannya, teksturnya, dan lain-lain itu. Terutama tingkat manisnya mas. Kalau melon dalam greenhouse itu bisa dikatakan melon kategori premium itu masuk di 13% brick manis. Minimal segitu. Aktivitas berkebun ini barusan saya mas. Baru 1 tahunan. Sekitar 1 tahun 4 bulan lah mas. Belum sampai 2 tahun. Sudah kelewat 1 siklus. Ini kebetulan kita tanam yang ke-6 kali. Jadi dalam 1 tahun itu kita bisa tanam 5 kali mas. Kalau melon greenhouse itu kan enaknya kita pakai greenhouse itu kita nggak kenal musim. Jadi mau musim ekstrim, penghujan yang kemarin benar-benar nggak ada panas itu kita tetap bisa produktif. Alhamdulillah sudah mas. Kalau misalkan harga bagus, kita tanam bagus, 3 kali sudah BEP, insya Allah. Ini sudah 6 kali panen. Kemarin saya hitung BEP itu di panen keempat mas. Panen keempat sudah BEP alhamdulillah. Karena kemarin yang makan banyak anggaran juga greenhouse ini kan nggak cuma sekedar greenhouse saja, ada perintilannya, ada pagar lah, kita bikin ini, bikin itu, jadi agak pembengkakan anggaran. Cuman kalau kita ngitung di greenhouse-nya aja di 3 kali sudah. Jadi kan kita pilah-pilah juga, artinya untuk penyusutan greenhouse kita sekian. 1 kali panen langsung kita bagi mas. Untuk gaji karyawan 1 kali panen ke depan itu sudah kita sisihkan, untuk pupuk, untuk benih sudah. Kalau kita nggak pilah-pilah gitu, nanti tiba-tiba, ini udah sekian siklus, uangnya kemana? Susah mas kalau kayak gitu. Kalau ditangani benar-benar secara teliti dalam hal manajemennya juga, insya Allah masih menjanjikan mas. Kadang juga ada gitu kan yang komen, jangan coba-coba, itu orang nanam melon greenhouse itu cuman hobinya orang-orang punya duit aja. Mereka kadang nggak mementingkan untung, ya nggak mungkin kan, kita usaha nggak untung ya kan. Itu yang pasti kita hitung-hitungannya juga matang. Terutama kalau teman-teman mau memulai bisnis di melon greenhouse, harus ada mentor. Itu harus risetnya yang matang juga. Karena memang cost-nya tinggi mas, dari pupuk. Jadi yang greenhouse 1 ini populasinya kan sekitar 868. Kita untuk pupuknya aja itu sekitar 4,5, belum tenaga kerja. Jadi kita sekali panen itu kan sekitar 12 juta mas. 12 juta itu benih, tenaga kerja, sama pupuk. Media tanam nggak kita hitung, karena media tanam kita kan kita pakai lagi. Itu kalau misalkan nggak ditangani beneran kan segitu melayang, untuk bangkit lagi mesti mikir-mikir. Makanya harus benar-benar fokus, benar-benar teliti. Kalaupun memang ada orang yang menghandle, ya jangan lepas tangan. Kadang orang mikirnya gini mas, usaha itu kayak orang pengennya autopilot gitu. Tapi ternyata usaha-usaha yang bisa sustain sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu yang nggak autopilot. Yang ownernya masih tetap terjun, ownernya tetap mengawasi, bahkan ya terjun langsung mas.
ya banyak yang mereka kayak seakan-akan, wah aku punya modal kok, tinggal nyuruh orang aja. Ya akhirnya banyak yang nggak jadi juga. Kalau saya belum pernah riset sedalam itu, cuman kalau di kebun yang ini kan tanaman segitu Mas ya. Tanaman segitu kita open farm biasanya kan 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu gitu Mas ya. Kadang Sabtu itu udah habis Mas. Itu untuk wisata petik aja dan beberapa tengkulak yang kita kabarin, belum semuanya. Jadi menurutku demand-nya tinggi Mas. Dan saya pun gini, kadang pernah survei gitu kan ke kayak toko-toko besar yang ada di Kediri, supermarket gitu. Melon-melon premium seperti ini belum banyak, bahkan nggak ada Mas. Kan permintaan yang banyak itu ke barat sama Bali. Jadi Tangerang, Bekasi, sama Bali. Kita belum coba nih luar Jawa, mau kita coba luar Jawa. Kalau bisa, yang paling penting itu sebenarnya dari apapun usahanya, bahkan ujung tombak sebuah perusahaan itu di pemasaran. Kita punya produk sebagus apapun tapi kita nggak bisa masarkan, sama aja bohong Mas. Jadi menurutku yang paling penting itu gimana kita masarkan gitu. Kalau bisa langsung bisa ke end user, kalau nggak dibuat wisata petik. Ya kalau misalkan nggak mau repot tapi nanti harganya kan nggak bisa tinggi Mas, itu bisa kita tebaskan. Kita cari tengkulak yang mau nebas gitu, tapi kan harganya nggak bisa bagus. Selama ini di kebun melon Briana ini kita konsisten untuk kita petik buah secara langsung, konsumen datang ke sini, sama kita langsung ke tengkulak yang benar-benar dia langsung jual, nggak tangan kedua nanti dilempar lagi. Selama ini pasar masih terbuka luas Mas. Dampaknya ya alhamdulillah meskipun tidak banyak Mas, kita juga akhirnya bisa mengaryakan teman-teman 2 orang Mas cuman. Populasinya kalau digabungkan sama Greenhouse satunya lagi ketemunya 2.400-an ya. Yang sini kan 30 meter, yang sana 50 meter. Tetap sosial media Mas. Sosial media itu kita awalnya itu nggak pure jualan Mas di sosmed itu. Edukasi sih, lebih ke edukasi. Jadi untuk mengisi konten sih Mas, kegiatan di 7 HST kita ngapain, 10 HST sampai ini. Ya untuk menginspirasi orang sih Mas, biar para pemuda ini mau balik ke pertanian. Melon premium ini kan dia sangat-sangat sensitif. Sensitif terhadap hama, sensitif terhadap air, kan ini maksudnya juga di hidroponik. pH air lah, kelembapan sekitar dan lain sebagainya. Jadi meskipun banyak yang budidaya, banyak juga yang belum berhasil. Kalau ini kita pakainya di vertigasi tetes Mas, pakai metode jadul lah. Jadi untuk melon greenhouse itu yang paling populer saat ini kan NFT atau DFT itu Mas. Jadi kita masih pakai teknologi jadul lah, pakai vertigasi tetes. Cuman menurut kita memang ini yang paling aman. Perawatan kita setiap hari ada perawatan Mas. Teman-teman yang bantu di sini itu nggak pernah libur. Dari hari Senin sampai hari Sabtu mereka terus masuk dan itu ada kegiatan. Kalau hari Minggu memang kita off kan biar yang punya keluarga ada waktu buat anak, buat istri gitu. Jadi setelah panen seperti ini nanti kita akan babat habis pohon kita buang. Setelah itu media tanam kita keluarkan dari polybag, kita ayak sampai akarnya bersih, baru kita masukkan lagi ke dalam. Steril irigasinya itu Mas, kita steril semua, kita bersihkan tandon, steril greenhouse, kita semai benih, baru pindah tanam nanti perawatan udah sampai panen lagi gitu. Dibilang ribet sih ya apa memang passionnya di sini Mas, tapi seru. Sebelumnya itu saya malah dulu habis lulus kuliah terus nikah dulu karena memang nggak begitu sejalan ya Kak sama pemikirannya orang tua gitu. Akhirnya ini gimana ya biar saya pengen benar-benar concern dengan hidup saya gitu. Saya menemukan ada di sebuah kajian itu katanya gini, kalau kamu bingung dengan hidupmu, menikahlah Mas katanya, suruh nikah dulu. Tapi ya nggak punya pekerjaan nggak Mas, ada pekerjaan. Dulu saya ngerjain batu bata merah Mas, karena Ngerco itu dulu sentranya batu bata merah. Dulu saya sambil kuliah Mas, sambil nyetak bata merah itu.
Terus habis nikah kepikiran buat ngerintis usaha, kayak batu bata merah ini kalau lama-kelamaan banyak kompetitornya tuh Mas. Ada batako, ada bata ringan. Penjualan juga saat itu kurang stabil. Akhirnya saya buka toko Mas. Toko jual pulsa Mas. Pulsa pakai data sama aksesoris. Awalnya itu. Saya kuliah di UNP Mas. Kebetulan cari kampus negeri nggak dapat. Akhirnya pulang lah. Kalau di Ngerco saya sampai SD aja Mas. Setelah itu merantau Mas, keluar kota. SMP saya sudah jauh dari orang tua. Dipaksa untuk mandiri. Saya di Ponorogo. Di sana mondok Mas ceritanya. Kebetulan Bapak Ibu memutuskan untuk tidak melanjutkan di sekolah umum. Saya dipondokkan Mas. Di Ponorogo, di Gontor. Santri Mas, semoga diakui santrinya. Karena kalau santri itu identiknya kan mulang Mas, mengajar. Ini kok malah bertani melon ini. Dulu saya dipilihkan itu jurusannya perbandingan mazhab dan hukum. Terlalu berat Mas, wah berat. Akhirnya ulang ya, kok tertariknya di bidang ekonomi maksudnya gitu. Pengen mendalami gitu. Ambil kuliah jurusan manajemen. Pada waktu itu aku nggak mikir penghasilan Mas. Ya saat itu masih pacaran tak tanya. Ini kalau nikah siap nggak? Ya nggak apa-apa gitu. Tapi cukupnya buat beli, yang penting bisa buat jajan lah Mas. Belum mikir yang lain. Yang penting kita nggak membebani orang tua, benar-benar bisa mandiri. Buat beli pentol sama es teh jumbo bisa ya gas saja. Katanya kan ya itu pembuka pintu rezeki juga. Saya yakin itu. Bismillah. Jadi counter itu mulai dari habis nikah berarti 2018 sampai sekarang. Cuman kan counter itu penghasilannya kan naik turun Mas. Apalagi kita kedampak sama wifi yang murah-murah itu pakai data semakin surut. Tapi sebelum itu saya ada usaha lagi tanaman hias Mas. Jadi pas waktu corona alhamdulillah menghasilkan. Cuman kan saat itu yang namanya bisnis tren kan nggak bisa tetap sustain lama kan nggak bisa. Jadi ya kita ngikuti ritme aja. Saat memang itu bisa kita gas ya kita gas. Saat memang harga mulai turun ya kita jual semua. Anthurium, monstera itu. Jadi kita main philodendron, aglaonema itu. Itu yang akhirnya bekal untuk tani di melon itu ya di situ. Tapi memang dari orang tua, bapak itu petani tulen Mas. Jadi basicnya ya dulu saya sering ke sawah kayak setiap pagi habis subuhan mesti ke sawah. Bapak tebu, jagung, sayur-sayuran seperti gambas, kacang, oyong itu seperti itu. Jadi sudah nggak kaget lah di dunia pertanian. Alhamdulillah Mas, sempat kemarin tuh ekspor juga sempat. Pernah ke US sama ke Thailand Mas. Saat itu gini Mas, jadi booming-boomingnya orang-orang ekspor itu banyak scammer dari Indonesia. Akhirnya akun itu hidup itu susah banget, sering ke-ban. Jadi kita baru mulai ngeh nih, awalnya kan memang rame dalam negeri udah rame, kita fokusnya dalam negeri. Ketika penjualan dalam negeri sudah menurun, kita baru melek, oh tanaman hias bisa diekspor gitu. Ya sudah kita coba ekspor baru 1 kali jalan, habis itu akun sudah nggak bisa, sudah ke-ban. Lumayan Mas, beneran. Jadi dulu itu kalau kita ngomongin kasta tertingginya tanaman hias itu ada philodendron, ada anthurium, ada aglaonema. Saya main di tiga-tiganya Mas. Yang paling fast moving saat itu benar-benar banyak peminatnya, banyak yang antusias itu di philodendron. Jadi ngitungnya per daun. Pernah 1 daun itu dihargai 7 juta. Itu untuk varietas philodendron, monstera, yang variegata yang ada total-totalnya putih itu. Kalau untuk omset dalam 1 bulan lebih Mas, 100 juta lebih. Waktu itu. Cuman karena kita berangkatnya kan dari nol Mas. Artinya dari nol itu awalnya kan kaktus koboi itu kita potongi, kita taruh pot, kita jual di Car Free Day, baru kita bikin Instagram, rame lah. Terus akhirnya kita merambah di daun-daunan. Lah modalnya dari kaktus itu yang kita beli itu. Ya nggak bisa beli banyak Mas. Beli 3 pot, 3 daunan, kita tunggu nambah daun, kita potong, kita perbanyak. Nah itu karena apapun barang yang kita jual itu masih dari produksi pabrik. Itu menurutku ya Mas, barang itu akan ada standar harganya. Katakanlah kita jual barang A nih, pabrikan. Otomatis dari pabrik kan
kita kulak sekian, kita jual sekian. Nanti kalau kita jual terlalu tinggi juga nggak laku, kita jual terlalu murah, nggak untung. Akhirnya saya putar otak. Oh, kemarin saat kita main di tanaman hias, kan itu nggak ada standar harganya, Mas. Tanaman tampil, tanaman bagus, orang suka beli. Nah, kita akhirnya berpikir gini, wah kayaknya kalau kita bikin barang sendiri nih, kita bisa menentukan harga juga sendiri. Akhirnya pilih kita di melon. Kan harga juga nggak sama kan Mas melon, karena sesuai grade juga, ada yang grade-nya bagus, ada yang tengah ya, kita berusaha produksi bagus, kita bisa jual mahal. Bukan jual mahal sih, kita menentukan, oh ini memang pangsa pasar kita segmented-nya ini, jadi bisa kita masuki. Gitu. Jadi itu kolaborasi sama ibu juga sih, ibu kan kebetulan temennya ada yang sudah budidaya melon premium. Terus ibu cerita, ada temanku yang seperti ini. Akhirnya ya sudah dari cerita nih ibu tak tampung, aku juga belajar Mas awalnya. Riset dulu lah, kapasitasku bisa enggak gitu. Kayaknya memungkinkan ya sudah, coba lagi. Kalau rumusnya usaha itu, kalau menurutku ya Mas, jadi ada pepatah itu yang mengatakan jarib walahid takun arifan. Cobalah, amati, maka kamu akan tahu. Jadi jangan diamati dulu. Kalau diamati nanti nggak nyoba-nyoba Mas. Jadi coba dulu, amati, maka kamu akan tahu. Kalau modal pribadi Mas. Ya ada support Mas. Betulan. Lahannya support orang tua? Iya, support orang tua. Iya, kolaborasi. Bisnis keluarga. Cuman kita yang tanggung jawab Mas. Karena punya greenhouse ya alhamdulillah Mas, otomatis penghasilan juga tambah. Juga kita semakin terbuka juga di masalah pertanian modern, kita makin tahu, lebih pengennya lagi untuk menginfluence teman-teman biar ayolah balik lagi, ayo kita jangan gengsi jadi petani. Istri kalau panen Mas bantu, kan punya aktivitas sendiri di toko, jaga toko gitu. Bertani itu menurut versinya ulama dan akhirnya saya merasakan. Jadi pekerjaan yang akrobu minat tawakuli, lebih dekat dengan tawakal Mas. Jadi mulai dari kita semai benih, kita juga nggak bisa menentukan benih ini akan dia tumbuh dengan maksimal apa enggak. Saat kita pindah tanam, pasrah tok Mas di sini. Ya Allah paringi saya, paringi bagus. Berdoa terus, tawakal terus. Jadi pekerjaan yang lebih dekat dengan tawakal, bertani. Kalau overthinking sih enggak, justru malah membentengi kita untuk berbuat yang enggak. Kayak seakan-akan, ayo baik jadi baik. Biar rezeki Allah enggak putus. Syukurnya juga lebih, Mas. Melewati masa-masa sulit, akhirnya kita bisa melewati itu kan. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi enggak flat-flat aja gitu loh, Mas. Banyak tantangan, banyak kita semakin bertawakal, banyak berdoa, jaga sikap. Karena di bidang pertanian menurutku, Mas ya, psikologi kita itu ngaruh banget. Harus benar-benar tenang, harus benar-benar adem, fokus. Kalau itu sih balik ke pribadi masing-masing. Cuman ada beberapa biar kita tenang itu bahasanya kita mau sejauh apapun melangkah, sejauh apapun berusaha keras, kalau memang bukan takdir kita ya kita lebih ke pasrah aja. Seleh, tapi ya diimbangi dengan ya kerja keras. Kalau overthinking, ngapain overthinking gitu. Kita ada yang kita minta kok. Buat kita tenang ya memang kita pasrahkan bahwasannya rezeki dan lain sebagainya harus diatur yang bikin melon kuning lah. Ada pepatah mengatakan al-falahu sayyidul bilad. Petani itu adalah tuan di negerinya sendiri. Jadi buat teman-teman milenial, teman-teman Gen Z, jangan gengsi untuk balik ke pertanian. Dengan bertani kita semakin dekat dengan tawakal. Dengan bertani kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya Andri Ferdianto, owner dari Kebun Melon Briana. Lokasi ada di Desa Ngerco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Buat teman-teman, jangan lupa mampir ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.